Ya, jawapan singkatnya adalah tidak. Kita tidak tahu banyak dan saya setuju dengan Duta Besar Regev bahawa kita perlu menunggu sampai kita memiliki gambaran lengkap semua fakta yang ada. Nota, kesepahaman itu belum dipublikasikan. Teks lengkapnya juga belum dipublikasikan. Kita sudah mendengar banyak prediksi buruk, banyak reaksi. Tapi kenyataannya adalah kita tidak tahu faktanya. Saya ingin menunjukkan bahawa Presiden Trump sejauh ini rekam jejaknya terhadap Iran sangat bersejarah. Ya, dia telah mengambil tindakan militer ketika dia bilang akan melakukannya. Dia juga telah menerapkan tekanan maksimum terhadap rezim tersebut. Dan kenyataannya adalah rezim tersebut takut pada Donald Trump sebagai presiden. Jadi menurut saya, saat ini semua orang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Rezim di Iran sedang menyebarkan propaganda. Laporan tentang draft teks tersebut telah didorong oleh Meh News. Meh News secara harfiah dimiliki oleh sebuah entitas yang disebut Organisasi Propaganda Islam. Jadi saat ini banyak sekali kegaduhan. Saya akan mengatakan, mundurlah sejenak, tunggu sampai teksnya diterbitkan. Satu hal yang pasti. Presiden Trump menarik diri dari JCPOA, Kesepakatan Nuklir Obama, karena dia mengatakan itu adalah kesepakatan yang lemah. Jadi saya pikir kita bisa yakin bahwa Presiden Trump jika aga tidak akan mau kesepakatannya lebih lemah daripada milik Presiden Obama. Tidak diragukan lagi. Dan saya setuju dengan Anda. Rekam jejaknya luar biasa terhadap Iran. Ini hanya dalam setahun terakhir ini. Jelas, Presiden telah mengambil langkah-langkah yang tidak dilakukan oleh semua presiden sebelum dia. Tapi secara tampilan memang buruk, jelas. Dan kita tidak suka dengan bagaimana kelihatannya saat ini. Dan itu adalah salah satu faktornya. Tapi bagaimana dengan, Anda tahu, di sini di Israel? Jelas, kami mengungkapkan keputusasaan dan kekecewaan kami. Sulit untuk menerima apa yang sedang terjadi. Bagaimana dengan Teluk secara umum? Dan bagaimana Anda menggambarkan reaksi di sana? Sejauh yang saya tahu, reaksinya agak sedikit diredam. Saya rasa negara-negara Teluk menangani hal ini dengan semestinya. Kenyataannya, apa yang terjadi selama perang, rezim melakukan serangan tanpa provokasi terhadap negara-negara Teluk, terhadap Uni Emirat Arab, terhadap Bahrain, terhadap Arab Saudi, telah menciptakan situasi di mana kita tidak akan bisa kembali ke status quo sebelum perang. Negara-negara Teluk itu sangat tahu bahawa rezim ini, selama masih ada, tetap menjadi ancaman. Sekarang, apakah kita memiliki normalisasi hubungan yang hanya tampak di permukaan atau tidak? Itu hampir tidak relevan, karena rezim ini telah menunjukkan wajah aslinya. Jangan lupa, pernah ada pendekatan di permukaan antara Arab Saudi dan rezim di Iran, iaitu kesepakatan yang dimediasi oleh Tiongkok. Dan pada dasarnya, pihak Saudi sangat tahu bahawa IRGC tidak mengubah perilakunya, tapi mereka sedang mengambil langkah berjaga-jaga. Mereka bisa merasakan bahawa kawasan ini sedang bergerak menuju konfrontasi dan mereka tidak ingin terjebak di tengah-tengah konflik. Itulah perhitungan mereka. Itulah perhitungan mereka dalam menandatangani perjanjian ini. Apa yang terjadi? Pada hari pertama perang, rezim tersebut melanggar perjanjian itu dan mulai menembakkan rudal serta drone ke Arab Saudi, Bahrain, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal itu telah menjadikan Uni Emirat Arab sebagai musuh ideologis permanen dengan menggunakan bahasa yang sama, omong-omong, seperti yang mereka gunakan terhadap Israel. Jadi negara-negara Teluk sangat memahami DNA rezim ini. Dan mereka tahu selama rezim itu masih ada, ancaman akan terus berlanjut dan perdamaian serta stabilitas di Timur Tengah tidak akan tercapai. Jadi, kesepakatan apapun yang memberikan keringanan sanksi, yang memungkinkan para pemimpin rezim, dan jangan lupa, para pemimpin itu saat ini adalah Ahmad Vahidi, Panglima Tertinggi IRGC. Seseorang yang masuk dalam daftar buronan Interpol karena perannya dalam pengeboman pusat kebudayaan Yahudi di Argentina pada tahun 1994. Mujtaba Khamenei, kita masih belum melihat bukti bahawa dia masih hidup. Tapi dia adalah seseorang yang sangat anti-Semit, anti-Barat, dan anti-Saudi. Begitu juga Muhammad Ali Jafari, komandan IRGC yang merancang strategi perang asimetris yang digunakan rezim terhadap Israel dan Amerika Serikat. Mereka adalah orang-orang yang memimpin. Mereka sangat radikal, sangat ideologis. Jadi, dana apapun yang diberikan, bantuan apapun yang diberikan, bisa dipastikan akan jatuh ke tangan IRGC. Nah, itulah yang saya maksudkan. Setiap kesepakatan yang dibuat dengan orang-orang ini saat ini. Maksud saya, mari kita ingatkan diri kita sendiri dan para penonton. Ini adalah organisasi teror yang fanatik dan apokaliptik, eskatologis. Anda tahu, itu istilah untuk cara mereka memandang situasi ini.
Jika mereka merasa menang dalam bentuk sebuah kesepakatan, Anda tahu, seperti berkata, "Hei, setan besar datang kepada kami dengan sebuah kesepakatan di sini." Itu adalah sesuatu yang memperkuat rezim ini. Anda tahu kemana hal itu akan membawa puluhan juta anak muda Syiah di kawasan ini yang mungkin memandang situasi ini seperti itu? Karena saya pikir IRGC sudah menggunakan ini sebagai alat perekrutan untuk berkata, "Hei, kami benar. Anda tahu, ini adalah Sang Mesias." IRGC telah memperkuat doktrin militaristik Mahdisme, sebuah doktrin yang bersifat apokaliptik, sebuah doktrin yang pada dasarnya sangat antisemit. Sejak tahun 2010 ini menjadi titik fokus indoktrinasi di IRGC. Ngomong-ngomong, indoktrinasi mencakup 50% dari pelatihan mereka. Jadi 50% pelatihan di IRGC adalah radikalisasi. Wow. Doktrin Mahdisme menjadi titik fokus karena Khamenei ingin membina generasi muda yang lebih ekstrim dan radikal di Garda dan Basij. Dan doktrin itu telah mengarahkan perilaku mereka di masa perang. Itu membenarkan perilaku dan tindakan yang seharusnya benar-benar tidak rasional. Satu-satunya cara Anda bisa memahami tindakannya adalah melalui doktrin ini. Rezim ingin membangun kembali apa yang mereka sebut poros perlawanan. Baru hari ini, Esmail Khani, Komandan Pasukan Quds IRGC, telah menyatakan niatnya untuk membangun kembali Hamas. Rezim percaya bahawa mereka telah berhasil. Maksud saya, sekali lagi, Anda tahu, keberhasilan rezim ini dalam perang ini, saya sangat meragukannya. Secara militer, itu adalah kekalahan besar, ya. Komandan tingkat 1 dan tingkat 2 mereka benar-benar dieliminasi. Pemimpin tertinggi mereka dieliminasi pada hari pertama konflik. Rezim yang kuat tidak kehilangan pemimpin tertingginya di awal konflik. Kemampuan rudal balistiknya, kemampuan drone-nya, infrastrukturnya, program senjata nuklirnya sangat melemah. Namun mereka tetap menunjukkan kesan kemenangan. Dan sayangnya, saya akan mengatakan bahwa media arus utama didorong oleh bias anti-Trump yang secara efektif membantu pihak Iran dalam perang informasi dan propaganda mereka. Sekali lagi, mari kita mundur sejenak. Kita masih belum tahu detail dari MOU ini. Dan omong-omong, ini adalah MOU, sebuah MOU yang memberikan waktu 60 hari untuk negosiasi mengenai isu-isu pokok. Sangat kecil kemungkinannya rezim Iran akan setuju dengan persyaratan dari Amerika Serikat. Jadi saat ini, saya rasa kita semua perlu mundur sejenak dan melihat rekam jejak Presiden Trump terkait Iran dan merasa yakin bahwa dia tidak akan menginginkan kesepakatannya lebih lemah dari kesepakatan Obama.